Pendidikan sejatinya menjadi pilar utama dalam pembentukan karakter anak bangsa. Di ruang belajar, bukan hanya ilmu pengetahuan yang ditanamkan, tapi juga nilai moral, integritas, dan rasa tanggung jawab sebagai generasi penerus negeri. Namun ironisnya, dunia pendidikan kini justru diwarnai fenomena kenakalan remaja yang kian memprihatinkan. Fenomena tawuran pelajar yang kerap terjadi di berbagai daerah menjadi potret buram dunia pendidikan kita. Tidak sedikit siswa yang terlibat perkelahian massal hanya karena persoalan sepele, bahkan rela mempertaruhkan nyawa demi gengsi kelompok. Di sisi lain, pergaulan bebas juga mulai menggerogoti moral pelajar. Batas antara kebebasan berekspresi dan perilaku menyimpang semakin kabur seiring derasnya pengaruh media sosial dan lingkungan pertemanan. Kebiasaan merokok pun kini bukan hal tabu di kalangan remaja sekolah. Bahkan, sebagian dari mereka sudah berani mencoba narkoba tanpa menyadari dampak besar terhadap masa depan mereka sendiri. Dan yang tak kalah mengkhawatirkan, munculnya geng motor pelajar yang sering menebar keresahan di jalanan. Aksi ugal-ugalan dan kekerasan mereka seolah menjadi simbol eksistensi, padahal justru menunjukkan rapuhnya karakter dan kendali diri generasi muda. Sekolah seharusnya membentuk karakter, bukan hanya nilai rapor. Disiplin, tanggung jawab, dan rasa hormat mesti jadi napas pendidikan kita. Jadi bukan hanya sekedar tema-tema seminar atau diskusi ya. Jadi anak perlu diajarkan batas, bukan dimanjakan dengan dalih hak individu. Ya kalau guru takut menegur dan siswa bebas melanggar, maka kita sedang menyiapkan generasi yang pandai bicara etika, tapi tak tahu malu. Tawuran, geng motor, bolos sekolah, perundungan, hingga kekerasan di lingkungan pendidikan kini seolah menjadi potret buram wajah pendidikan kita. Ya, karena moral mereka tumbuh di ruang yang tanpa arah, handphone, gawai, sibuk menasehati, lalu orang tua sibuk bekerja misalkan, sekolah sibuk administrasi, remaja mencari figur kuat, tapi yang ditemuinya justru sistem yang lemah. Maka merokok, tawuran, dan konten-konten pamer jadi simbol perlawanan mereka. Mereka sebenarnya sedang ingin diperhatikan, Mbak, tapi dunia dewasa ini sibuk membuat peraturannya sendiri. Dan terbaru, perhatian publik tertuju ke Banten setelah viralnya kasus kepala sekolah SMAN 1 Cimarga yang dinonaktifkan karena menampar siswanya yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Yang saya soroti itu bukan tamparannya, tapi logika sistemnya. Kepala sekolah menegur anak yang salah, tapi justru dia yang disalahkan. Di negeri ini agak aneh, guru dihukum karena mendidik. Kalau menepuk dianggap kekerasan, lalu siapa yang boleh menepuk hati anak? Pendidikan tidak bisa dijalankan dengan prosedur dingin. Ia butuh sentuhan moral, bukan hanya aturan-aturan hukum. Lantas, seperti apa sebenarnya regulasi dan nilai-nilai yang diatur dalam dunia pendidikan kita? Apakah aturan itu cukup kuat membentuk karakter anak didik di tengah gempuran zaman? Masalah etika, masalah sopan santun. Sekarang itu krisis dengan sopan santun, krisis dengan etika. Gimana orang tua di rumah yang mulai dari kecil anak itu harus dididik, gimana ketemu dengan orang yang lebih tua, gimana cara menghargai dari mulai waktunya, dari cara dia cara dia bersosialisasi, semuanya ada di situ di rumah. Di sekolah mengajarkan sesuatu akademisnya, mengajari ketemu dengan orang sopan santunnya, semua juga ada juga. Nah ini kita harus rangkum bareng.
Sepertinya sih semuanya sudah berjalan. Apalagi kalau saya lihat viralnya di Cimarga yang notabene daerah yang kalau saya lihat, saya pernah ke sana, saya pernah tes psikologi untuk anak-anak SMA di sana. Saya lihat anaknya juga santun. Lihat secara ini lebih berbeda lah dengan kita di kota. Mungkin kita lihat di kota gimana ya, kayak mungkin paling dekat Rangkas seperti apa, Cimarga seperti apa, itu ada perbedaan. Nah di sini yang harusnya itu masih bisa menjaga tata krama, menjaga sopan santun, etika, itu ada di situ. Akhlak, nah, itu semua kan berujung pada akhlakul karimah. Bagaimana kita harus menyiapkan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik, insya Allah semuanya akan terbina. Dari kebiasaan yang dianggap sepele hingga kenakalan yang berujung kriminalitas, sekolah kini dihadapkan pada tantangan membentuk generasi tangguh di tengah perubahan zaman. Namun, ketika batas tegas antara mendisiplinkan dan menganiaya mulai kabur, muncul pertanyaan besar. Masihkah guru memiliki ruang untuk menegakkan aturan? Yaitu di kepala sekolah sebatas untuk mengingatkan, untuk mengertak wajar, tapi memang tidak boleh harus dengan memukul sih enggak ya. Ini ya bisa lah dengan seperti itu. Apapun kondisinya memang kalau ada pengukuran masalah gitu. Dengan bahasa yang lebih halus untuk mengingatkan kalau saya.